Sejumlah siswa di Garut ini masih terbaring lemas di puskesmas. Sebagian tak bisa bersekolah sejak mengalami pusing, mual, dan diare usai menyantap paket MBG di sekolah. Dari 150 siswa yang mengalami keracunan, puluhan lainnya dirawat. Sebagian lainnya dipulangkan untuk rawat jalan. Dinas Kesehatan masih memeriksa sampel makanan di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal. Di Babau kondisinya tak jauh berbeda. Beberapa siswa SD hingga SMA masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya ada puluhan yang mendapatkan penanganan medis karena siswa mengalami pusing, sakit perut, dan muntah-muntah usai menyantap paket MBG. Pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG terbukti amburadul, ngawur, dan dalam banyak kasus membahayakan nyawa anak sekolah. Program yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru membuat ratusan anak jatuh sakit, pingsan, bahkan harus dilarikan ke puskesmas. Mereka keracunan makanan. Ini bukan masalah kecil. Ini adalah kegagalan negara memberi makan dengan aman, gagal melindungi yang lemah, dan gagal mendengar ketika suara rakyatnya bicara. Di berbagai daerah seperti Bandung, Tasikmalaya, Bogor, dan Penukal Abab Lematang Ilir, anak-anak mengalami keracunan massal usai menyantap menu MBG. Hasil investigasi laboratorium menunjukkan kehadiran bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, hingga jamur Candida tropicalis. Ada ribuan anak yang jadi korban. Ini bukan tidak sengaja atau kebetulan. Ini benar-benar salah urus dan membahayakan. Berarti program MBG harus dievaluasi dan diubah struktur dan cara kerjanya. Makanan beracun itu tidak datang dari warung pinggir jalan, tapi dari dapur yang disiapkan oleh negara. Dan ironisnya, ada temuan tentang dapur-dapur yang tidak pernah benar-benar ada, yaitu dapur itu fiktif. Memang, soal dapur fiktif itu dibantah oleh Badan Gizi Nasional. Kata mereka, dapur itu bukan fiktif, tapi belum dibangun. Pernyataan itu justru menunjukkan pendataan yang mereka lakukan tidak profesional. Mestinya, proses rekrutmen mitra atau istilahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan secara online, tapi merujuk pada pihak sekolah dengan penerapan standar nasional. Merekalah yang lebih tahu dan lebih siap untuk bertanggung jawab atas produk makanan yang mereka kelola. Berbagai persoalan MBG yang muncul telah menunjukkan konsep kerja yang kacau. Ini jelas sudah gagal sejak perencanaan karena kasusnya banyak sekali, bukan hanya 1-2. Tapi alih-alih membenahi pengelolaan, negara justru mengerahkan militer. Di banyak tempat, terutama saat peluncuran MBG, anggota TNI khususnya Babinsa turun langsung ke sekolah mengawasi distribusi, bahkan hadir dalam komunikasi berbagai pihak. Dalam imajinasi pejabat, mungkin ini adalah bentuk pengawalan. Tapi di mata anak-anak, kehadiran pria berseragam loreng bukan pengamanan, melainkan sebuah tekanan simbolik. Ini ruang sekolah, bukan barak latihan. Anak-anak tidak sedang dikirim perang, mereka hanya ingin makan siang tanpa harus takut. Dan tekanan itu tidak hanya terasa oleh anak-anak. Di Pamekasan, seorang wali murid bernama M. Zaini terekam dalam video permintaan maaf setelah sebelumnya menyampaikan bahwa anaknya muntah usai menyantap makanan MBG. Dalam video itu, Zaini membaca teks dari ponselnya dengan gugup, didampingi oleh anggota TNI, kepala sekolah, dan sejumlah orang lain. Ia menyatakan bahwa muntah-muntah itu bukan karena makanan, melainkan karena efek psikologis melihat temannya muntah lebih dulu. Klarifikasi macam apa ini? Jika orang tua harus minta maaf karena khawatir atas kesehatan anaknya dan permintaan itu dibacakan dalam posisi tertekan, maka yang sedang kita saksikan bukan tanggung jawab, tapi pembungkaman. Apalagi jika dalam klarifikasi itu hadir militer. Tidak ada klarifikasi yang netral,
jika dibacakan dengan mata gelisah dan suara tercekat. Ini adalah upaya pelurusan narasi dengan cara intimidatif. Program makan gratis seharusnya menjadi ruang partisipasi, bukan panggung kekuasaan. Negara bisa menengok ke Tiongkok, di mana program makan siang diserahkan kepada komunitas sekolah. Dapur dibangun di area sekolah, tenaga masak direkrut dari orang tua murid atau warga sekitar, dan sistem pengawasan dilakukan bersama. Ada transparansi, ada gotong royong, dan yang terpenting ada kepercayaan. Mengapa kita tidak menerapkan hal yang sama? Mengapa pemerintah lebih memilih menggunakan kontraktor yang tak dikenal daripada melibatkan kantin sekolah, koperasi guru, atau UMKM lokal? Mengapa lebih percaya pada jalur tender yang rawan korupsi ketimbang pada dapur-dapur sederhana yang jujur dan nyata? Penyakit yang menyerang anak-anak bukan sekedar disebabkan oleh bakteri. Ini adalah gejala dari sistem yang salah kelola. Dari logika proyek yang mendahulukan serapan anggaran ketimbang keselamatan warga. Anak-anak jadi korban karena negara tergesa-gesa ingin tampil peduli tanpa memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Ini bukan cuma kesalahan teknis, ini adalah kegagalan struktural. Tapi sebenarnya MBG tetap dibutuhkan. Di tengah kemiskinan struktural, kesenjangan ekonomi, dan krisis gizi kronis yang membayangi jutaan anak Indonesia, program makan siang gratis adalah bentuk keberpihakan negara yang penting. Hanya saja, keberpihakan itu harus dijalankan dengan otak dan hati, bukan hanya dengan anggaran dan tender. Solusinya bukan menghentikan MBG selamanya, melainkan menghentikan cara berpikir yang lama. Pengelolaan MBG harus dikembalikan ke komunitas sekolah. Anggaran bisa disalurkan langsung ke sekolah, kantin sekolah diperkuat, dapur dibangun di dalam atau sekitar sekolah dengan tenaga masak dari orang tua, koperasi, atau UMKM lokal. Pengawasan dilakukan bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah, puskesmas, dan dinas pendidikan, bukan oleh militer. Keterlibatan militer dalam program sipil, terlebih yang melibatkan anak-anak, harus dihentikan. Negara harus tegas memisahkan ruang sipil dari ruang militer. Jangan ajarkan anak untuk takut makan karena dikelilingi oleh tentara. Jangan biasakan orang tua untuk diam karena takut dianggap mencemarkan program pemerintah. Negara bisa belajar dari negara lain yang sukses menjalankan program makan siang secara profesional dan transparan. Negara-negara seperti Skandinavia, Jepang, Korea Selatan, bahkan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina menunjukkan bahwa memberi makan anak sekolah adalah hal yang baik asal niatnya benar, sistemnya jujur, dan pengelolaannya tidak dijadikan proyek politik. Jika niat pemerintah memang untuk memperkuat generasi, maka mulai hari ini, ubahlah cara kerja. Jangan lagi kirim nasi basi ke ruang kelas. Jangan lagi bungkam orang tua yang peduli. Jangan lagi hadirkan tentara ke sekolah. Jangan jadikan makan siang anak-anak sebagai alat pamer kekuasaan. Jadikan ia sebagai bentuk cinta, bukan kuasa. Karena cinta seperti makanan yang baik, tidak datang dengan tekanan. Ia datang dengan kesungguhan, kepercayaan, dan rasa hormat terhadap yang disantuni. Dan itu negara mesti belajar kembali. Memberi makan bukan hanya soal logistik, tapi soal tanggung jawab. Jangan biarkan MBG yang semula diniatkan untuk melaksanakan janji politik Prabowo Gibran justru berkembang jadi program yang membuat Prabowo Gibran dirugikan karena salah kelola. Para oknum ngawur yang dapat cuannya, tapi Prabowo Gibran yang dapat malunya.